pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurcita. Pada kali ini saya akan membahas mengenai teks berita. Apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, ataupun informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini biasa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak seperti koran. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Dari pengertian tersebut, ada 4 unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah peristiwa sehingga layak menjadi sebuah berita. Unsur-unsur tersebut adalah 5W dan 1H. Dalam proses pembelajaran memahami sebuah berita, tentunya kita harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Adapun unsur-unsur berita terdiri atas what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Berikut penjelasan yang lebih lengkap dari unsur-unsur menurut Inung Cahya S. pada tahun 2012 halaman 17, yaitu yang pertama, what. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua adalah who atau siapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga yaitu unsur when. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebut waktu kejadian peristiwa, karena unsur when itu menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat, where. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian, karena where itu di mana. Kemudian yang kelima adalah unsur why atau kenapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah unsur how. Unsur how itu suatu berita bisa dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbedaan teks berita dan teks non-berita. Teks berita dari susunan dan strukturnya sangatlah berbeda dengan teks non-berita. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan teks berita dan teks non-berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks berita, yaitu bersifat faktual dan aktual, kemudian dibuat oleh wartawan, susunannya piramida terbalik atau menjelaskan hal pokok di awal, kemudian bahasanya komunikatif dan tidak mencantumkan opini pribadi. Sedangkan untuk teks non-berita sendiri itu bersifat faktual, dibuat oleh ahli dalam bidangnya, induktif atau hal pokok di akhir, bahasa sesuai jenis teks, dan mencantumkan opini pribadi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Teks berita mempunyai ciri yang membedakannya dengan jenis teks yang lain. Setidaknya ada 7 ciri-ciri teks berita, yaitu yang pertama, menarik. Teks berita disajikan dengan judul yang menarik perhatian, sehingga orang akan tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Judul berita harus mewakili seluruh isi berita. Dan yang kedua, terkini atau aktual. Suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau baru, sehingga masih ramai menjadi pembicaraan orang. Yang ketiga, dapat dipercaya atau faktual. Teks berita harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai berita. Yang keempat, diterima oleh masyarakat. Teks berita harus seimbang atau berimbang. Maksudnya, teks tersebut tidak memihak siapapun, sehingga berita dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang kelima, jelas. Teks berita disampaikan secara jelas dan mendetail sehingga pembaca berita mendapat informasi yang menyeluruh, tidak setengah-setengah. Kemudian, kalimatnya sederhana. Kalimat dalam teks berita harus sederhana,
tidak banyak basa-basi karena tujuan teks berita adalah untuk menyampaikan informasi atau fakta, bukan karangan fiksi. Selanjutnya itu segera disampaikan. Berita disampaikan dengan segera, tidak menunggu waktu lama, tentu saja setelah kebenaran dari berita tersebut sudah dipastikan, karena jika tidak, berita akan basi dan kurang mendapat perhatian masyarakat. Pembuatan berita terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut diantaranya yang pertama adalah unsur aktual, yaitu unsur yang mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa yang lama atau peristiwa yang baru saja terjadi. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan, ataupun karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat ataupun pernyataan. Yang ketiga adalah unsur penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama itu tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kemudian unsur penting yang kedua adalah materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Kemudian unsur selanjutnya ada unsur menarik. Unsur menarik menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, dan mengandung unsur seks, kriminalitas, serta konflik. Selanjutnya ada struktur teks berita. Ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri dari orientasi berita. Orientasi berita merupakan berisi mengenai pembukaan dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Kemudian yang kedua, unsur peristiwa. Unsur peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Kemudian unsur selanjutnya yaitu sumber berita. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tetapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai teks berita. Semoga materi yang tadi saya sudah sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.